Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arifin dari kelas TI 235 Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Data Quality dan Data Drift dalam Sistem Big Data. Nah, materi ini itu membahas bagaimana kualitas data serta perubahan data dari waktu ke waktu mempengaruhi kinerja sistem Big Data. Sebelum kita masuk ke materinya, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabizik ni'ma warzuqni fahma. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, di slide ini saya menampilkan sebuah kutipan yang menjelaskan bahwa data bukan hanya bahan mentah dari sebuah sistem. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, pada saat ini saya mendapatkan sebuah kutipan yang menjelaskan bahwa data bukan hanya bahan mentah dari sistem digital, tetapi merupakan darah kehidupan dari semua keputusan berbasis teknologi. Artinya, hampir seluruh keputusan dalam sistem modern bergantung pada data. Jika data tersebut tercemar atau berubah tanpa kita sadari, maka sistem yang mengandalkan data tersebut akan menghasilkan keputusan yang salah dan tidak akurat. Oke, kita akan masuk ke materi utama dari pembahasan ini, yaitu apa sih Big Data Quality itu? Data quality mengacu pada tingkat di mana data cocok untuk tujuan penggunaannya. Maksud dari pernyataan ini adalah data yang digunakan dalam sistem harus sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak cocok atau tidak layak, maka hasil analisis dan keputusan yang dihasilkan sistem juga tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, dimensi utama kualitas data terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada akurasi, artinya data harus benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika tidak akurat, maka hasil analisis juga akan salah. Yang kedua ada konsistensi, artinya data yang sama tidak boleh berada di sistem atau sumber yang berbeda. Yang ketiga ada kelengkapan, artinya data tidak banyak yang kosong atau hilang, karena data yang tidak lengkap dapat mengurangi kualitas analisis. Yang keempat ada ketepatan waktu, artinya data masih relevan saat digunakan. Data yang terlambat atau sudah lama bisa menyesatkan keputusan. Dan yang terakhir adalah validitas, artinya data harus sesuai dengan format dan aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya, masalah umum dalam data quality. Dalam pipeline big data sering muncul kayak berbagai masalah umum, yaitu antara lain misalnya ada missing values, yaitu data tidak terisi. Nah, masalah ini membuat analisis jadi nggak lengkap. Yang kedua ada duplicate records, yaitu data yang tercatat lebih dari satu kali sehingga dapat menyebabkan perhitungan menjadi tidak akurat. Yang ketiga ada noise dan outliers, yaitu data yang menyimpang dari pola umum dan dapat mengganggu proses analisis. Yang keempat ada format yang tidak seragam. Jadi misalnya perbedaan format pada tanggal atau penulisan data. Dan yang terakhir ada data stale atau usang, yaitu data yang lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Jadi datanya tidak sesuai. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan data drift. Apa sih data drift itu? Data drift adalah perubahan distribusi statistik data dari waktu ke waktu. Nah, perubahan ini bisa terjadi tanpa disadari dan menyebabkan data yang masuk ke sistem berbeda dengan data saat sistem atau model dibuat. Drift ini dapat terjadi pada input data, label, atau hubungan antara input dan label. Selanjutnya ada jenis data drift. Nah, di dalam jenis-jenis data drift ini terdapat 3 data drift. Yang pertama, covariate drift, yaitu perubahan pada distribusi data atau
perubahan pada distribusi data input atau fitur X. Nah, ini itu artinya karakteristik data yang masuk ke sistem berubah. Yang kedua ada konsep drift, yaitu perubahan hubungan antara input dan output atau Fx sama dengan Y. Artinya pola lama tidak lagi berlaku. Yang ketiga ada prior probability drift, yaitu perubahan distribusi label. Nah, ini tuh artinya proporsi data pada setiap kelas berubah dari waktu ke waktu. Mengapa data drift itu sangat penting? Data drift penting itu karena dapat menurunkan performa model machine learning sehingga hasil prediksinya menjadi kurang akurat. Yang kedua, alasannya dapat menyebabkan kesalahan prediksi yang bersifat kritikal. Selanjutnya, dapat menimbulkan bias atau ketidakadilan dalam sistem. Dan alasan yang terakhir, dapat mengaburkan wawasan bisnis karena data tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya. Selanjutnya ada metode deteksi drift. Nah, untuk mendeteksi data drift dapat digunakan beberapa metode ini, yaitu seperti metode statistik seperti KL divergence atau KS test dan PSI. Nah, untuk membandingkan distribusi data ini dipakai menggunakan yang ini tadi, tiga itu, KL divergence, KS test dan PSI. Selanjutnya monitoring output model seperti residual dan confidence score drift untuk melihat perubahan performa model. Dan yang terakhir, pembelajaran mesin sebagai detektor drift berbasis ensemble untuk mendeteksi perubahan secara otomatis. Selanjutnya strategi mitigasi drift. Setelah drift terdeteksi, diperlukan strategi mitigasi. Di antaranya melakukan data validation dan profiling secara berkala untuk memastikan kualitas data, menggunakan model ensemble atau model yang lebih robust agar sistem lebih tahan lama terhadap perubahan data, menerapkan adaptive learning atau retraining agar model dapat menyesuaikan diri, dan melakukan fitur engineering ulang sesuai dengan kondisi data terbaru. Selanjutnya praktik dalam data quality. Beberapa praktik terbaik dalam menjaga data quality adalah menggunakan pipeline dan data validation, misalnya kayak grid expectation untuk memeriksa kualitas data secara otomatis. Selanjutnya ada melakukan audit data secara berkala. Ini tuh melakukan peningkatan versi dataset dan mendokumentasikan provenance atau asal-usul data, dan menggunakan observability tools untuk memantau kualitas data dan sistem secara berkelanjutan. Selanjutnya ada studi kasus dari monitoring drift di sistem produksi. Pada studi kasus ini dijelaskan bahwa sistem healthcare real time terjadi pada drift pada data pasien akibat perubahan protokol medis. Nah, perubahan tersebut menyebabkan turunnya akurasi model prediksi ICU. Nah, solusi studi kasusnya yang dapat diterapkan adalah integrasi pipeline validasi data secara melakukan retraining model secara mingguan. Jadi harus retraining model setiap minggunya agar dengan itu bisa berjalan lebih baik. Nah, dengan solusi ini model dapat kembali menyesuaikan diri dengan perubahan data. Nah, untuk menutup pembahasan kali ini, saya sudah menaruh kutipan juga seperti di awal, terhadap yang berbunyi, dalam sistem berbasis data, kualitas dan stabilitas data bukan hanya sekedar teknis, ia adalah fondasi dari kepercayaan, keputusan, dan dampak sosial.
Nah, kutipan ini tuh menegaskan bahwa dalam sistem data, kualitas dan stabilitas data bukan hanya masalah teknis, tapi merupakan fondasi kepercayaan, keputusan, dan dampak sosial. Oke, mungkin itu saja dari pembahasan kali ini dari saya. Untuk menutupnya, kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Segitu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.